proyek ini saudara adalah proyek yang lumayan ya besar, tinggi, menjulang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang yang berada di atas ketinggian proyek itu dan memerlukan sesuatu ya bahan ya untuk bisa dikirimkan dari bawah oleh orang-orang yang bekerja di bawah. Jadi untuk menyampaikan ya pesan kepada orang-orang yang di bawah supaya bisa dikirimkan ke atas, saudara ya, dia punya ide dan dengan melemparkan uang logam kepada orang-orang yang sedang bekerja di bawah. Ketika dia lemparkan, saudara, uang itu, tahu-tahu orang yang ada di bawah melihat ya uang itu, uang logam itu, dan mengambilnya. Cukup mengambilnya saja, tetapi tidak ada respon. Mereka tidak memikirkan bahwa ada sesuatu hal yang perlu dari atas untuk segera dikirimkan ke atas. Nah, saudara yang terkasih, karena tidak ada respon dari bawah, dicobanya sekali lagi. Ya, dia lemparkan lagi, saudara. Iya, pas di depan orang yang sedang bekerja di bawah. Orang itu juga, saudara, mengutip uang logam yang dijatuhkan dari atas tadi. Tidak ada juga respon. Tidak ada juga reaksi. Tidak ada seorang pun yang menengadah ke atas. Maka akhirnya dia berpikir, apa ide? Bagaimana cara supaya mereka bisa melihat ke atas ini? Lalu yang ada di atas, saudara, mengambil sebuah batu kecil ya, agak lumayan kecil, lumayan juga beratnya. Lalu dilemparkannya ke bawah. Iya, pas pula kena kepala yang ada di bawah. Karena kena kepalanya, barulah melihat ke atas, saudaraku. Dan melihat ke atas, barulah dikatakan, kirimkan batu bata dan semen ke atas. Wah, barulah orang itu mengerti. Oh, rupanya yang menjatuhkan uang tadi adalah dari atas. Ya. Ini, saudara, berupa ilustrasi ya, yang merupakan gambaran tentang harta yang Tuhan telah berikan dan Tuhan telah titipkan kepada kita, setiap kita manusia. Terkadang, saudara, kita tidak mengerti dan tidak memahami apa makna harta yang telah diberikan Tuhan. Sebenarnya harta yang diberikan Tuhan itu adalah ya, alat uji yang diberikan Tuhan untuk menguji setiap kita. Kita setiap manusia memiliki harta, menerima harta, memperoleh harta yang Tuhan telah berikan. Mungkin harta itu banyak hal. Ada yang berupa materi, melimpah. Harta-harta benda, ladang, ternak, usaha, itu juga disebut harta. Karir juga, saudara, bisa juga berupa harta yang dibanggakan. Tetapi kadang-kadang, saudara, harta-harta yang dimiliki ini terkadang manusia lupa dari mana sumbernya, lupa siapa yang memberikannya, sehingga manusia kebanyakan terus berkecimpung untuk mengurusi harta-harta itu saja, tanpa pernah menengadah kepada Tuhan. Banyak harta yang kita terima dalam hidup kita. Kesehatan. Kadang-kadang kesehatan kita juga, saudaraku, kita tidak memahami bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan pekerjaan tanpa halangan, tanpa hambatan. Tetapi kadang-kadang kita masih mengeluh juga, bahkan banyak yang menyalahkan Tuhan. Padahal itu adalah suatu harta yang juga sebenarnya patut kita syukuri kepada Tuhan, yang patut kita
berkata kepada Tuhan ketika kita mendengar kebenarannya, syukur Tuhan, pagi ini saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Saya memiliki nafas hidup, saya bisa bergerak, saya akan beraktivitas Tuhan. Semua ini oleh karena pemberian-Mu. Adakah yang bisa mengatakan demikian kepada Tuhan? Syukur-syukurlah kalau di antara kita ada yang seperti itu. Amin. Banyak harta-harta sebenarnya yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang telah Tuhan titipkan, Tuhan curahkan kepada kita. Banyak pula orang yang salah gunakan harta ini. Ada yang menggunakannya dengan kesombongan. Menggunakannya dengan kesombongan. Kesombongan bagaimana? Dengan harta bisa membeda-bedakan orang. Bisa melihat muka. Tahu saudaraku memandang muka. Yang sana ini bisa cocok jadi teman saya. Yang sana itu, itu cocok jadi teman saya. Yang sana itu tidak cocok jadi teman saya. Karena keadaan tidak sederajat. Ya. Ada banyak yang seperti itu. Memilih-milih siapa yang pantas jadi teman. Ini adalah karena harta. Tidak dia sadari bahwa semua itu datang daripada Tuhan. Awalnya manusia itu tidak punya apa-apa. Sadarkah kita saudaraku bahwa setiap kita tidak punya apa-apa? Pada awalnya kita lahir di dunia ini tidak bawa apa-apa kan? Tidak ada apa-apanya. Polos. Ya. Lalu oleh karena caranya Tuhan bekerja bagi hidup kita, maka seiring perjalanannya waktu, semua menerima harta-harta sesuai dengan pemberian-pemberian Tuhan bagi masing-masing kita. Dan itu seharusnya patut disyukuri. Patut disyukuri. Dikatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang telah memberikan ini kepadaku. Anak juga saudara, ya, itu juga harta. Kadang-kadang kita terlalu lebih kasih sayang kita kepada anak-anak kita daripada Tuhan. Padahal kasih kita sebenarnya bagaimanapun selalu terbatas. Saudara percaya bahwa kasih kita kepada anak kita terbatas? Percaya saudaraku? Akhir-akhir ini ya, banyak orang tua, termasuk ibu-ibu ya. Bahkan berita-berita banyak ibu-ibu yang menghabisi nyawa anak-anaknya karena tidak tahan berpikir. Mungkin depresi, mungkin karena persoalan ekonomi. Ada juga yang memang dia melulu berharta, ya rumah, gedung, ya punya uang, tetapi anaknya tidak, ya sanggup dia melihat merengek-rengek, ya. Atau anaknya minta diajarin online misalnya, karena ini kan suasana pandemi ini kan anak-anak sekolah kan harus online. Jadi sang ibu ini mungkin merasa tersita waktunya untuk itu. Akhirnya dia emosi dan marah. Nah, inilah tandanya bahwa kasih orang tua pun selalu benar, saudaraku. Kita dengar berita ya tentang kejadian-kejadian musibah. Ada yang karena tsunami, ada yang karena tanah longsor. Ya. Tidur di sampingnya. Mungkin ibunya selamat, anaknya ikut tertimbun. Anaknya hanyut di bawah air bah, dia tidak sanggup menyelamatkannya. Inilah tandanya bahwa bagaimanapun juga manusia selalu terbatas. Itulah sebabnya pada hari ini saya katakan bahwa harta yang Tuhan telah berikan kepada kita merupakan alat uji untuk mengetahui bagaimana sikap kita terhadap harta-harta yang Tuhan telah berikan. Apakah kita nomor satukan harta-harta yang Tuhan telah berikan itu, atau
kita jadikan Tuhan nomor 2, nomor 3. Atau sebaliknya, Tuhan yang terutama dan pertama, dan baru apa yang harta-harta yang Tuhan telah berikan itu kita urus sesuai tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Terkadang kan terbalik, saudara. Ini masalahnya. Sehingga kadang-kadang kita kena pukul. Ya. Sehingga kadang-kadang kita kena jewer daripada Tuhan. Sama seperti tadi. Ya. Karena kita tidak tahu maksud Tuhan. Orang yang sedang ada di atas ingin kita merespon, ingin kita mau, ya, ingin dia supaya kita bisa memahami apa yang dimaksudnya dari atas. Tetapi kadang-kadang kita fokus hanya melihat ke bawah. Saudara, kemarin kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Tolong dibaca. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemurahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta kita? Ketika kita memiliki, ya, ketika kita memiliki harta, apa yang telah Tuhan percayakan, apa yang Tuhan telah berikan, kita jadikan sebagai kemuliaannya. Ketika kita memiliki tubuh yang sehat, wajah yang ayu, ya, ganteng, misalnya, kalau seorang pemuda tampan, jadikanlah itu sebagai kemuliaan Tuhan. Memiliki harta, apalagi harta, suara kita itu juga, saudara, pada menyanyi itu pun harta. Jadikanlah untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Pandai bicara, jadikan untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu, anak-anak yang Tuhan juga berikan kepada kita, kita juga jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah maka Tuhan Yesus katakan, jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku, bawalah mereka kemari, dan Tuhan memberkati mereka. Karena mereka inilah yang memiliki kerajaan surga. Jadi bagaimana memuliakan Tuhan dengan anak-anak kita? Inilah tanggung jawab orang tua. Ya. Bukan mengasihi secara berlebihan, tetapi menjadikan anak-anak itu sebagai kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang dalam Alkitab, Nuh misalnya mengajak anak-anaknya bekerja untuk Tuhan. Kan begitu, saudara. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Ya. Siapa yang digerakkannya untuk bekerja? Anak-anaknya. Untuk mengambil kayu gofer di hutan, membuat sebuah kapal. Anak-anak itu, saudara, kita jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah tanggung jawab orang tua. Sebatas orang tua itu hanya sebatas mengingatkan, memperingati, yang mendorong, menggerakkan, memimpin anak-anak kepada Tuhan. Dan yang mengasihi anak-anak itu, saudara, yang sesungguhnya mengasihi dengan kasih yang sungguh, kasih yang luar biasa, adalah Tuhan itu sendiri. Tahukah saudara, ada yang anak-anak gak ada orang tuanya, mungkin karena cepat meninggal sehingga menjadi yatim piatu. Tetapi bagaimana kehidupan mereka? Ada yang berhasil, banyak yang berhasil, banyak yang sukses. Kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa mereka bisa sukses? Bukankah tidak ada orang tua di samping mereka? Itu hanya karena Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati anak-anak. Amin.
Kita bersyukur kalau kita bisa hidup bersama-sama seperti ini dengan anak-anak kita sampai lanjut umur. Ya. Tetapi tanggung jawab kita adalah untuk membuat anak-anak kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau bisa kita dorong, ya, kita gerakan, ya, untuk sekolah minggu, untuk sekolah kita melayani Tuhan. Ya. Walaupun profesi ada yang menjadi polisi, walaupun profesi anak-anak kita ada yang menjadi dokter, walaupun profesi anak-anak kita bisa mungkin menjadi jaksa atau menjadi anggota DPR, tetapi saudara tidak terbatas dalam melayani Tuhan. Bisa. Ada polisi yang sambil menjadi pendeta. Banyak. Ada jaksa, ada pengacara, pendeta. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, walaupun Tuhan telah berikan kepada kita harta-harta yang melimpah, harta 1, 2, 3 macam, 4 macam, 5 macam harta yang Tuhan telah berikan kepada kita, tetapi jangan pernah lupa akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Inilah yang Alkitab katakan tadi, muliakanlah Tuhan dengan harta apa yang sedang ada di tangan kita saat ini, berikanlah kepada Tuhan. Karena di tangan Tuhanlah bisa berguna. Amin. Yang diserahkan di dalam tangan ke dalam tangan Tuhan itu bisa tongkat di tangan Musa bisa berguna melakukan mukjizat di Mesir. Amin. Percayakah saudara? Apa yang ada di tangan Musa? Hanya tongkat Tuhan. Jatuhkan ke tanah, maka berubah menjadi ular. Bisa Tuhan ubahkan sesuatu apa yang diserahkan kepadanya, ya, untuk berguna. Dan itulah yang membuat mujizat-mujizat yang di hadapan Firaun. Bahkan yang membuat terbelahnya juga yang laut Kalsum yang dilewati oleh orang Israel ketika dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. 5 roti 2 ikan. 5 roti ya. 2 ikan dari tangan anak kecil yang diberikan kepada Tuhan berubah menjadi makanan 5.000 orang laki-laki tidak terhitung perempuan. Apa yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan itu bisa jadikan sebagai berkat yang melimpah. Tetapi terkadang kita mengurung apa yang sudah ada dalam genggaman kita. Kita tidak mau melepaskan yang begituan kepada Tuhan. Ya. Kita tidak mau menjadikan kemuliaan Tuhan harta yang ada pada kita. Kita lihat saja sekarang ini saudaraku, orang-orang zaman sekarang. Ya. Wow. Lebih berani berfoya-foya untuk dunia daripada untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada baju yang baru, ya, kalau ada yang baju yang baru, baju yang mahal, ya, ya, pakai apa namanya ini, selendang ya. Nah, yang mahal, yang harganya ratusan ribu atau jutaan mungkin saudara, wah, mereka simpan itu untuk dipakai ke pesta. Tetapi kalau menghadap kepada Tuhan, kalau untuk pekerjaan Tuhan, kadang-kadang mereka berpikir, sudah ini aja lah, yang sederhana ini aja lah, nggak usah yang bagus-bagus lah. Ini masalah saudara, ini sikap loh, ini sikap hati juga. Ya. Kadang-kadang nampak dalam diri kita sebagai manusia, kita nampak orang-orang dunia ini ya, tidak ada di sini, bukan di sini. Saya lihat kalau di sini sama aja ya, sama pakai bedak, sama pakai ya minyak rambut, mau ke pesta atau, tapi kadang-kadang orang-orang dunia tidak saudara. Kita undang ke baktian kebangunan rohani, mereka hadir dan mereka datang. Kadang-kadang ada yang pakai sarung, ada yang tidak menghormati dan tidak menghargai persekutuan kepada Tuhan. Kan begitu saudara.
Disinilah nampak sikap hati. Apakah memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka miliki? Apakah menghargai Tuhan itu? Tapi Tuhan berjanji, kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Lumbung kita, simpanan kita akan Tuhan dapat tambahkan sampai meluber. Haleluya. Sudah ditabung bulan ini ya 2 juta, 4 juta. Nah, kalau 2 orang suami istri bekerja kan begitu ya. 2 juta saja tahun bulan depan 4 juta. Tidak terasa sudah ya bisa melimpah. Tapi kalau kita tidak jadikan kemuliaan Tuhan, ada saja saudara. Ada saja gangguan. Ada saja gangguan. Ini firman Tuhan loh. Ya. Kan begitu saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh hingga meli. Kan begitu firman Tuhan saudara. Jadi bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap harta yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan terhadap hal apa yang telah kita terima daripada Tuhan? Apakah kita jadikan kemuliaannya? Harta, saya tadi katakan saudaraku, tidak terbatas daripada hanya materi, ekonomi. Ada banyak hal harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Suara bagus, apakah kita jadikan untuk memuji-muji Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, membesarkan nama Tuhan? Atau kita jadikan untuk ngomong-ngomong yang sia-sia di kedai-kedai kopi, untuk menjadi provokator, provokasi? Kan begitu saudara. Ada banyak orang-orang dunia yang pandai bicara, tetapi mereka pandai bicara bukan untuk menjadikan pekerjaan Tuhan maju, pekerjaan Tuhan bisa bangkit. Mereka orang Kristen juga kok. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka pandai bicara hanya membicarakan orang lain, ngomong-ngomong yang sia-sia, melemahkan orang. Oh, karena ketika ada seseorang tidak satu iman, tidak satu gereja, tidak satu organisasi dengan dia, maka diusahakannya untuk melemahkan. Ada yang seperti itu. Banyak. Memanas-manasi, membuat menjadi mundur dalam mengikut Tuhan. Hati-hati saudara. Nah saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah suara kita, biarlah percakapan kita, biarlah ya kemampuan kita jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Rambut kita yang sudah Tuhan berikan sejak lahir, kita rapikan baik-baik, kita bagusin untuk jadi kemuliaan Tuhan. Jangan ya sampai memunculkan asumsi orang melihat rambut kita. Macam mana rambutnya itu? Dia kan pemuda Kristen, dia kan pemudi Kristen. Macam mana ya pakaiannya itu? Bukankah dia sebagai pemuda Kristen, pemudi Kristen? Jadikan sebagai kemuliaan Tuhan. Ya. Lingkungan rumah kita, oh bukankah mereka sering ke gereja? Loh, kok semakali ini pinggir rumahnya? Ini juga saudaraku yang kasih menunjukkan juga siapa kita. Iman itu juga saudaraku yang kasih menciptakan keindahan. Bagaimana lingkungan kita? Harus kita sterilkan semua saudara. Untuk apa? Untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Orang melihat piring kita yang bagus, mereka bertamu, bagus, walaupun tidak mahal saudara, ya, itu juga jadi kemuliaan Tuhan. Daripada orang pulang,
Aku tadi sebenarnya haus sekali, tetapi aku malas minumnya karena bau amis cakirnya. Kan begitu ya. Ini maka saya peringatkan ya kepada adik-adik yang masih ya kecil-kecil ini, cuci piring bagus-bagus ya, cuci gelas bagus-bagus ya, susun bagus-bagus ya, supaya orang minum juga tidak merasa mual. Haleluya. Ini contoh saudara yang kasih. Di sini nggak ada seperti itu. Kenapa? Tujuan kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Apapun kehidupan kita, harta yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya, kita jadikan sebagai kemuliaan Tuhan. Walaupun ya sekecil apapun, apa firman Tuhan, berbahagialah orang yang memelihara perkara kecil. Kalau perkara kecil tak bisa kita pelihara, bagaimana Tuhan percayakan kepada kita perkara besar? Ini masalahnya kadang-kadang. Gigi kita saja, hanya gigi berapa lebar lagi, nggak ada 3 jari kurasa ya. Nah, berapa lebar lah? Itu pun kita malas menyikatnya, membersihkannya, itu pun masalah. Masalah nggak saudara? Ya. Itulah maka Tuhan berikan, maka Tuhan katakan, ya, berbahagialah, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang memelihara perkara kecil, maka kepadanya akan dipercayakan perkara besar. Kalau dari yang kecil pun kita nggak berani untuk memeliharanya, ya, menjaganya, menjadikan sebagai kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa percayakan kepada kita perkara besar? Nah ini. Jadi itulah dalam hidup ini saudara, kita bersyukur kalau ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan telah percayakan kepada kita. Maka dengan itu Tuhan akan yang memberkati kita dengan kekayaan-kekayaan. Filipi 4 ayat 19 tolong dibaca. Filipi 4 ayat 19 demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Allahku, Allah kita semua akan memenuhi kita dengan kekayaannya. Allah kita itu saudara bukan Allah yang miskin, Allah yang kaya dan luar biasa, dan akan memenuhi kita dengan kekayaan itu, sebagaimana yang ada dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan. Mujizat Tuhan itu juga Tuhan ubahkan, Tuhan Yesus ubahkan, ya, air tawar menjadi air anggur yang manis. Itu saudaraku yang kekasih adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi itu saudara yang kasih, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan ya berikan kami damai, Tuhan berikan kami sejahtera. Bagi Tuhan mudah melakukan semua itu. Tetapi apakah kita pernah berpikir kalau Tuhan sudah berikan semua itu bagi kita, bagaimana kita lakukan bagi Tuhan? Apakah kita jadikan kemuliaan Tuhan? Tetapi inilah yang saya katakan tadi di awal ilustrasi. Kadang-kadang kita kena pukul karena kita tidak mendengar ke atas apa harta rayata yang telah sampai kepada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya ketika Dia katakan, muliakanlah Tuhan dengan harta, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh dengan limpahnya. Amin. Kalau saudara mau memelihara perkara kecil dari yang kecil, ya, muliakanlah Tuhan. Mungkin saudara melihat ada balapan di pangkal, ya, cross. Nah, ini hari ibadah kita, undur dulu, muliakan Tuhan dulu.
Kehadiran saudara menguatkan jemaat-jemaat yang ada. Mungkin di situ saudaraku ada jemaat yang baru. Itu yang kita pikirkan. Kehadiran saya mereka butuhkan, mereka perlukan. Kan begitu dalam berpikir kita. Walau mungkin kita bukan kita yang berdiri di mimbar, mungkin bukan kita yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi setidaknya kehadiran saya ini perkara kecil kan? Kehadiran saya menambah jumlah di dalam gereja itu, menambah jumlah dalam gereja itu, dan jemaat yang banyak yang baru itu mungkin menambah semangat baginya. Kalau saya tidak ada di situ kan, dia lihat kiri kanan, oh sedikit cuma orangnya. Minggu depan cari sajalah tempat yang agak ramai orangnya. Inilah yang kita pikirkan. Itulah yang saya katakan salah satu perkara kecil. Salah satu perkara kecil yang harus kita pelihara. Kita undur minat kita untuk melakukan kegiatan dunia. Muliakan Allah. Ayo, perkara kecil. Kan kita berdoa, Tuhan, jadikan kami sebagai alat-Mu. Jadikanlah kami sebagai mesbah, supaya bisa kami membawa keluarga kami, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita tidak pernah berubah. Sikap kita yang lama tetap kita pertahankan. Tabiat kita yang lama kita tetap pertahankan. Tidak ada perubahan apa-apa. Bagaimana dulu sikap kita sebelum kita mengikut Tuhan, begitu juga kita sekarang. Bagaimana bisa kita menjadi mesbah doa? Bagaimana kita menjadi alatnya dalam tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Jadi, marilah kita muliakan. Cara duduk kita, itu pun perkara kecil. Perkara kecil. Nah, kadang-kadang kita duduk nggak karu-karuan. Wah, sekarang udah teratur, saudara. Dulu ada saudara yang kasih. Wah, pendeta khotbah, mereka asik main-main. Ya. Nah, bahkan yang canggih saat ini ada ketika sudah ada HP yang Android ya. Nah, kita pikir dia sedang membaca Alkitab. Kadang-kadang main game. Nah, ini masalahnya. Main game. Inilah yang tidak mau memelihara perkara kecil. Bagaimana Tuhan bisa percayakan kepada kita perkara besar? Kita sedang beribadah, kita asing main game. Kalau membaca Alkitab yang sudah dipesan pendeta, dikatakan pendeta, baca ini, ya haleluya, berarti dia sedang merenungkan ayat itu. Kan begitu, saudaraku. Tetapi kadang-kadang nggak seperti itu. Banyak gereja seperti itu, saudara. Saya hadiri di mana-mana, entah seminar, entah apa. Ya saya lihat, ya bahkan ada yang hamba Tuhan lagi seperti itu. Oh, hamba Tuhan mengajar di depan, dia main game di samping saya. Ya. Nah ini tidak menghargai pekerjaan Tuhan itu. Jadi muliakanlah Tuhan. Waktu untuk Tuhan berikanlah untuk Tuhan. Tuhan itu sebenarnya baik, saudara. Siapa yang mengaku Tuhan itu baik? Siapa yang mengaku Tuhan itu baik? Semua kita mengaku Tuhan itu sangat baik, bukan hanya baik lagi. Dan dia memberikan sesuatu aturan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. 6 hari bekerja, lalu hari yang ke-7 beristirahatlah. Kadang-kadang waktu yang sudah Tuhan berikan, Tuhan atur, kadang-kadang kita boros. Ya. 6 hari hanya 1 hari dimintanya pun nggak mau. Kadang-kadang inilah kita. Jadi kalau kita bisa mempertahankan ya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, wah, saudara, nggak usahlah kita ya
Disanjung-sanjung, gak usah kita dipuji-puji. Biar Tuhan saja yang peduli dan memperhatikan kita. Haleluya. Walaupun tidak ada respon, tidak ada balasan ya atas perbuatan kita dari manusia yang ada di sekeliling kita, bahkan dari pendeta mungkin ya tidak melihat kita, ya, tidak memperhatikan kita, padahal kita sudah jujur, padahal kita sudah setia. Saudara yang kasih, upah saudara tetap datang daripada Tuhan. Upah saudara datang daripada Tuhan. Pegang saja firman-Nya. Tuhan, biarlah apa yang kukerjakan ini menjadi kemuliaan. Biar apa yang kulakukan ini menjadi kemuliaan. Biarlah suami saya, istri saya, anak-anak saya jadi kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, profesi kami apapun jadi kemuliaan-Mu Tuhan. Bagaimana caranya? Itulah yang saudara perlu pelajari. Haleluya. Bagaimana segala sesuatu itu menjadi kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan akan limpahkan kepada kita berkat-berkat sesuai dengan kekayaannya yang ada di dalam Kristus Yesus. Di mana tadi tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 11, Tuhan pasti limpahkan kekayaan yang ada dalam Kristus Yesus. Wah, kalau itu kita bicarakan, tidak ada yang lebih kaya selain daripada Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang ada di surga. Haleluya. Dia memiliki gudang harta yang melimpah, dan itu akan limpahkan, Tuhan akan turunkan, Tuhan akan curahkan di hadipan kita bagi kehidupan kita semua. Tetapi ini kuncinya, jadikanlah sebagai kemuliaan. Mujizat Tuhan itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kemuliaan. Kita baca Yohanes pasal 2 ayat 11 itu saudara. Itulah pesta di Kana. Kalau nggak salah, ya. Yohanes pasal 2 ayat pertama Ayat 11. ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya. Nah, untuk menyatakan kemuliaan, tanda-tanda itu, mujizat itu yang dibuat di Kana. Apa yang dibuat Tuhan Yesus di Kana? Mengubah air menjadi anggur manis. Tuhan Yesus buat seperti itu untuk menjadi kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus menjadi kemuliaan. Haleluya. Ya. Bersyukur, berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak-anak yang dalam hati pikiran Andreas, saudara Petrus yang berkata, apalah gunanya ini, apalah artinya ini. Untuk makanan sebanyak orang ini mana mungkin cukup. Mari, bawalah kemari, kata Tuhan Yesus. Di tangan Tuhan Yesus berubah menjadi makanan 5.000 orang, tidak terhitung perempuan. Luar biasa kan saudara? Di tangan Tuhan segala sesuatu bisa berubah menjadi kelimpahan. Yang sedikit bisa menjadi banyak, yang tidak ada bisa menjadi ada. Haleluya. Banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, saudaraku, ya, yang sudah Tuhan ubahkan hidup mereka. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada, dari yang modal nol bisa meraih keberhasilan yang melimpah. Saya katakan saudaraku, yang saya pernah katakan kepada Ibu Gembala, ingat panggilan kita untuk pekerjaan Tuhan. Panggilan kita untuk pekerjaan Tuhan.